Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Heni Puspita Sari, PMP, selaku dosen di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Eka Sakti. Saya mulai bergabung di Universitas Eka Sakti pada bulan Desember 2018 dan hingga saat ini telah aktif menjalankan pengajaran dan berkontribusi untuk penguatan kompetensi mahasiswa dalam bidang pertanian lebih dari 6 tahun. Saya sendiri mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya itu adalah dasar-dasar teknologi benih, biokimia tanaman, dan juga ilmu genetika. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu dasar-dasar teknologi benih. Mata kuliah ini bersifat wajib yang diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan beban studi 2 SKS pada teori dan 1 SKS pada praktik yang bertujuan memberikan dasar keilmuan bagi mahasiswa dalam memahami pentingnya benih bermutu sebagai komponen utama dalam keberhasilan produksi tanaman. Pembelajaran ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan dari 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek sikap. Sikap yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berakhlak mulia. Sikap yang kedua menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua pada aspek pengetahuan. Pengetahuan pertama yaitu menguasai prinsip dasar di bidang pertanian dengan pemahaman teknologi benih. Pengetahuan yang ketiga yaitu adalah menguasai konsep fisiologi benih, pembentukan biji, dan viabilitas benih. Ketiga merupakan aspek dari keterampilan umum. Pada keterampilan umum pertama yaitu mampu menerapkan pemikiran secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam ilmu ilmiah bidang pertanian. Yang keempat merupakan aspek keterampilan khusus. Pada keterampilan khusus pertama, mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar teknologi benih dan produksi serta sertifikasi benih. Capaian pembelajaran pada mata kuliah dasar-dasar teknologi benih ini ada 4. CPMK 1 yaitu menjelaskan, yang kedua yaitu memahami, yang ketiga mengevaluasi, dan yang keempat adalah menerapkan ilmu bidang dari teknologi benih itu sendiri. Dalam proses pembelajaran, metode yang saya terapkan adalah yang pertama adalah ceramah secara interaktif dalam menyampaikan dasar-dasar teori. Yang ketiga yaitu dalam metode praktikum dalam mengamati dan menguji viabilitas pada benih. Yang keempat adalah mini project yang dilakukan secara lapangan oleh mahasiswa. Yang kelima melalui metode presentasi serta refleksi sebagai bentuk evaluasi sekaligus penguatan keterampilan mahasiswa dalam komunikasi. Dalam proses penilaian, saya menggunakan pendekatan aspek CPL. Demikian, proses video pembelajaran pada mata kuliah dasar-dasar teknologi. Video ini disusun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk Tridharma Perguruan Tinggi dan menjadi salah satu syarat penilaian sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Harapannya, semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi pada pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan ketiga tentang proses perkecambahan. Kira-kira Ibu refleksi lagi. Benih itu apa sih? Hasil seleksi dari biji. Biji itu apa? Bahan untuk memperbanyak. Kira-kira biji dan benih itu berbeda apa tidak? Berbeda. Konteksnya berbeda kalau di mana? Saat apa? Kalau benih sudah berkecambah bukan lagi benih tapi perkecambah. Benih, biji yang sudah diseleksi. Oke. Benih yang sudah matang atau biji yang sudah matang yang bisa dipakai. Jadi konteksnya biji itu akan sama dalam bentuk fungsional. Fungsionalnya adalah perbanyakan tanaman. Oke. Nah, kalau dari struktur dia akan sama tapi dari fungsi dia nanti akan Nah,
fungsinya ketika si biji tadi ada di pasar dan ada di toko pertanian, kira-kira berbeda nggak jadinya? Di pasarnya di pasar tradisional lah, ya untuk misalnya nih contoh kedelai. Kedelai saat berada di tempat orang jual kelontong, ya jual-jual plastik, jual-jual segala macamnya ya untuk dimasak. Nah, yang satu lagi ada di toko pertanian, kira-kira akan beda atau sama? Si kedelai tadi difungsikan sebagai biji untuk olahan makanan. Kalau seandainya di kios pertanian akan digunakan untuk benih yang akan ditumbuhkan. Apa yang menjadi capaian dari pembelajaran kita pada minggu ketiga atau pertemuan ketiga ini? Yang pertama, Anda semua harus memahami konsep perkecambahan benih itu sendiri. Apa saja yang menjadi faktornya. Ketika Ananda menumbuhkan benih, ya, menyemai, ya dalam penyemaian ada yang tidak tumbuh. Nah, faktor apa yang menyebabkannya tidak tumbuh? Sudah melaluinya ya, berarti sudah paham ya Bu. Yang kedua, mampu menjelaskan proses perkecambahan dari awal hingga pertumbuhan awal tanaman atau menjadi bibit. Ya. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan apa? Ini tanaman, berarti yang ada di sekeliling. Ya. Yang keempat, mampu merencanakan dan melaksanakan percobaan. Ya, perkecambahan secara sistematis. Jadi baru paham ya, kenapa ini sebenarnya berguna untuk Anda yang di tahun akhir. Nah, pertanyaan Ibu sebelum Ibu meneruskannya, antara benih dan bibit itu berbeda nggak? Beda. Bibit itu apa? Bibit itu adalah bibit yang akan siap dipindahkan yang memiliki pertumbuhan tanaman 3-4 helai. Sekarang, menurut Anda, bagaimana proses perkecambahan benih itu terjadi? Benih bagaimana bentuknya? Kita ambil benih kedelai saja ya. Sekarang, menurut saudara, proses perkecambahan itu seperti apa? Benih bentuknya, faktor apa yang utama dulu? Lingkungannya adalah air buat apa? Mematahkan dormansi. Mematahkan dormansi dengan melembekkan kulit biji atau kulit benihnya. Jadi proses yang pertama dalam perkecambahan itu adalah masuknya air H2O. Masuknya air ke dalam benih akan terjadi metabolis. Metabolismenya apa? Ketika air diserap, air masuk sehingga semua badan benih, tubuh benih ya, itu akan melunak. Ketika dia melunak, ada hormon giberelin. Giberelin itu untuk apa? Perangsang pertumbuhan ya. Hormon giberelin dia akan terangsang oleh H2O tadi ya, sehingga dia koneksi ya. Enzimatiknya hidup, ketika enzimatiknya hidup, dia akan masuk ke dalam embrio. Nah, embrio ketika dia sudah masuk ke dalam embrio, maka alfa amilase akan aktif. Kalau alfa amilase akan aktif, maka glukosa akan terbentuk. Glukosa akan terbentuk, disinilah dia akan merombak sehingga si benih tadi bisa keluar. Bisa dipahami sampai di sini? Oh, bagi yang dan nanam ya. Oh. Jadi sekali lagi, ketika Ananda benih keringnya dimasukkan ke dalam air,
itu bukan hanya mengidentifikasi benih yang bagus, tapi adalah mempercepat proses. Itu dia. Semakin lama si benih tadi di dalam air, kalau kalian cuma 10 menit nih, kalau lagi di lapangan nanam 10 menit ya, masukin air, kalau udah ada yang di atas, atau sudah ada yang ke bawah, yang di atas dibuang, yang di bawah jadi, di dalam setiap benih yang berkecambah, kita melihat refleksi dari keajaiban pencipta yang tak terbatas. Kenapa? Dari benih yang bulat saja, ya, dia akan bertumbuh, mengeluarkan apa? Plumula dan radikula. Plumula dan radikula membesar menjadi tanaman kecil yang disebut dengan bibit. Bibit akan bertumbuh menjadi tanaman muda. Tanaman muda akan menjadi tanaman dewasa. Tanaman dewasa akan berubah menjadi tua. Kalau sudah tua dia akan sama-sama, kira-kira sama nggak dengan kita manusia? Sama. Jadi ketika Ananda belajar menanam dari benih sampai Ananda panen apa yang Ananda lakukan, itu merupakan proses kita belajar. Bagaimana kita mengenal manusia? Memahami nggak apa yang dilakukan? Atau saya penelitian itu selesai aja lah itu. Ada nggak yang bisa masuk ke dalam hal itu? Ibu pernah bilang kan, kalau dalam pertanian, tanaman itu sama dengan bayi yang harus kita rawat, yang harus kita pelihara, dan ketika dia sudah menghasilkan, dia akan menjadi kakek atau nenek, dan setelah itu ya perjalanan itu. Itulah filosofinya. Jadi bertani itu, menanam itu bukan hanya kalian menyaku lelahnya saja, bukan. Tapi ada setiap proses yang kalian lalui dalam bertanam itu adalah hikmah dan hakikat di dalam. Bagi yang bisa ngambilnya, ya bagi yang enggak juga. Ya enggak? Akhirnya lelah aja rasanya. Proses yang kedua tadi, ya ketika air masuk, maka aktivasi enzim terlaksana di dalam tubuh ya, di mana di dalam penyerapan air atau imbiban benih itu sendiri menurun dan terjadi proses metabolisme termasuk transkrip dari DNA. Ya, transkrip dari DNA itu bagaimana? Ya, jadi si benih maupun daun ataupun batang, setiap tubuh tanaman itu dia akan memiliki nukleus inti. Ya, jadi tidak hanya di biji, tidak hanya di daun, tidak hanya di batang, tapi dia satu-satu semua punya. Jadi tidak, kalau kalian menganggap ini adalah tanaman berarti nukleus itu cuma ada di biji, tidak. Ya, nukleus itu ada di seluruh tubuh itu sendiri. Jadi ketika air masuk, dia akan masuk ke nukleus itu dulu. Ya, dari nukleus aktivasi enzim itu akan terbentuk dari metabolisme yang akan mempengaruhi DNA. Nah, dari proses pembesaran ini maupun pada benih, pada daun, pada batang, proses inilah. Di mana DNA itu akan ditranskripkan menjadi RNA. Bagaimana transkripnya? Dia akan mengcopy paste melalui RNA. Ya. Messenger RNA. Dari messenger RNA dia akan keluar. Dari nukleus tadi dia akan keluar masuk ke retikulum endoplasma. Dari retikulum endoplasma akan masuk ke ribosom. Nah, ribosom dia akan menjadi RNA. Melalui RNA atau ribosom RNA. Ya. Prosesnya ini apa? Prosesnya ini adalah untuk menjadi protein. Dia akan melengket dengan asam amin. Bisa dipahami sampai sini? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Apa saja yang ada di lapangan selama kalian melaksanakan penanaman? Faktor apa saja ya menghambat proses percambahan?
Kira-kira faktor intinya apa? Kalau si benih itu adalah si benih, dia di awal sebenarnya itu tidak memerlukan nutrisi. Yang dia perlukan hanyalah air untuk memecah aktivasi enzim tadi gitu. Ya. Jadi kalau seandainya dia perlu, tapi hanya perlu tanah yang tumbuh untuk yang gembur, tidak tanah kuning atau tidak tanah yang padat, tapi tanah yang gembur. Kenapa gembur? Benih dia belum terlalu memiliki daya tarik karena nutrisinya belum terlalu banyak, sehingga dia hanya mengambil dari air untuk aktivasi enzim. Jadi faktor yang paling utama itu adalah air. Nah, ketika plumula dan radikulanya sudah keluar, ya, umur 7 hari barulah dia memerlukan nutrisi. Sehingga baru pindah tanamkan. Nah, dipindah tanamkan baru kita berikan perlakuan. Nah, di perlakuan itulah baru faktor lingkungan secara kompleks. Biasanya kalau untuk perkecambahan, faktor lingkungan itu homogenkan. Biasanya kita beri perlindungan, ya kan? Kita nyemai, diet ditry, kita beri perlindungan, setelah 7 hari baru kita pindahkan ke lapangan. Nah, baru di lapangan lah secara kompleks faktor lingkungan. Ada hujan, ada panas, sinar matahari, suhu, kelembapan tanah. Nah, faktor itu yang mempengaruhi. Tetapi secara misalnya nih, Bu, kalau misalnya kan saya nanam nih satu hamparan, kira-kira berpengaruh enggak faktor lingkungannya? Berpengaruh untuk seluruh tanaman. Kenapa? Populasinya sama, memiliki homogen dari faktor lingkungan. Kecuali nih, Arik nanamnya di Pariaman satu lagi nanamnya di Padang. Nah, faktor itu akan berbeda. Suhu di Pariaman dengan suhu di Padang akan beda. Ya. Nah, di Padang aja juga begitu. Misalnya satu di Lubuk Minturun, satu di belakang kampus. Berbeda nggak kira-kira? Ya, bisa dipahami ya, Rik ya? Yang lain ya? Pada benih itu sekitaran 2 jam. Itu terendah. Jadi waktu ditanam banyak yang tapi ada beberapa yang nggak. Ada yang beberapa nggak tumbuh. Jadi itu udah lama. 2 jam merendamnya. Pertama, tanah yang awal digunakan topsoil, berarti tanah topsoil, campurannya tanah kompos kambing. Kompos kambingnya yang sudah fermentasi atau yang belum? Yang sudah jadi, oke. Berarti kalau faktor tanah berarti oke ya. Nah, ada banyak hal dalam benih itu tidak tumbuh. Yang pertama adalah dormansi. Walaupun dari nah, kalian kalau beli benih, di belakang benih pernah perhatiin nggak? Daya tumbuhnya berapa? Bu, kenapa ketika sudah direndam semua, tapi ada beberapa? Itu pasti. Kenapa? Kita bisa lihat nih. Di setiap benih, itu ada persentasi daya tumbuh. Persentasi daya tumbuh, itu misalnya nih, pada tanaman sawi, dia persentasi tumbuh minimum ada 85%. 85% ya. Ini tomat juga ada di sini sama 50%. Ini 85%. Daya tumbuh 18% juga. Rata-rata persentasinya berarti 85. Artinya ada 15% yang tidak tumbuh atau dorman. Ya, ini berarti yang hidup. Kalau seandainya dari 100 biji, ya untuk keseluruhan 100 biji, berapa yang tumbuh?
15 yang mati. Bisa dipahami sampai sini? 90 yang artinya cuman 1% yang tidak, atau dari 100 cuman 1. Jadi pahami ya. Jadi loh kok bisa ya? Apa yang salah ya? Enggak ada yang salah sebenarnya. Kita harus lihat dulu nih, pahami dulu apa yang kita beli. Kalau daya tumbuhnya di sini kan ada tuh, daya tumbuh minimum 85%. Persentase kemurnian adalah 99,0. Berarti 0,1 ada benih-benih lain atau misalnya kulit-kulit benih lain yang masuk karena dia bukan 100% kemurniannya, cuma 99. Berarti 0,1-nya ada benih-benih lain atau sampah-sampah dari benih-benih yang lain ya. Nah, persentase kadar airnya itu adalah 7%. Ya. Terus ada kadaluarsa baru isi bernih. Nah, ini harus dipahami. Yang paling kalian Ananda perhatikan adalah kadar luarsa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.